Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang dimulai dari tugas sederhana KKN berubah menjadi perjalanan batin tentang kesetiaan, pengorbanan, dan pemberdayaan. Eko Widiatmoko, mahasiswa perkotaan, datang ke desa Sukoharjo dengan niat membantu warga. Ia bertemu Sri Sumarni, gadis yatim piatu yang gigih menjajakan snack demi mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Lewat sebuah jaket alma mater yang diberikan Eko sebagai tanda cinta, tumbuh rasa yang begitu tulus dan penuh harapan. Namun, cinta mereka diuji oleh kerasnya tekanan sosial dan godaan ambisi harta. Apakah ketulusan hati mampu menghadapi gelombang intrik status? Ataukah cinta sejati akan patah dalam realita? Selanjutnya membawa Anda menyaksikan perjuangan hati yang tak tergoyahkan, hingga pelajaran bahwa cinta bukan sekadar kata, tetapi tindakan yang memberi makna marginalitas hidup. Matahari pagi di desa Sukoharjo menyapa dengan lembut, menyelinap di sela-sela daun kelapa yang bergoyang diterpa angin sepoi. Eko Widiatmoko, mahasiswa semester akhir dari kota, melangkah keluar dari rumah sederhana yang menjadi base camp KKN-nya. Udara desa yang segar, bercampur aroma tanah basah dan bunga Kamboja, terasa begitu berbeda dari hiruk-pikuk kota tempat ia biasa hidup. Bersama teman-teman KKN-nya, Eko sibuk menyusun program pemberdayaan masyarakat, dari kursus keterampilan untuk ibu-ibu hingga kelas tambahan untuk anak-anak desa. Tapi, di tengah kesibukan itu, ada sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang, yang tanpa disadari mulai mencuri perhatiannya. Hari itu, saat Eko dan timnya mengadakan sosialisasi di balai desa, ia pertama kali melihat Sri Sumarni. Gadis itu berdiri di sudut ruangan, membagikan snack kemasan sederhana kepada anak-anak yang antusias mengelilinginya. Marni, begitu warga desa memanggilnya, mengenakan hijab biru tua yang rapi, kontras dengan baju sederhana yang sedikit usang di ujung lengan. Tangannya cekatan, membagikan snack sambil tersenyum hangat, matanya berbinar penuh keikhlasan. Makan pelan-pelan, ya, jangan lupa berdoa dulu, katanya lembut kepada seorang anak yang nyaris menjatuhkan kuenya. Eko terpaku sejenak, ada sesuatu dalam diri Marni yang terasa begitu hidup, begitu tulus. Malamnya, di base camp, Eko mendengar cerita dari Pak Kadus tentang Marni. Gadis itu yatim piatu, Mas. Hanya lulusan SMP, tapi ulet luar biasa. Dia menghidupi adik-adiknya, Guntur dan Wigati, dengan jualan snack yang dia buat sendiri, ujar Pak Kadus sambil menyeruput kopi. Eko mendengarkan dengan saksama, imajinasinya melayang pada sosok Marni yang berjalan dari warung ke warung, membawa keranjang penuh harapan untuk adik-adiknya. Dia juga rajin ke pengajian, selalu berhijab, tak pernah mengeluh meski hidupnya susah, tambah Pak Kadus. Kata-kata itu mengendap di hati Eko, menanamkan benih rasa kagum yang tak ia duga. Keesokan harinya, Eko sengaja memilih rute yang melewati warung Bu RT, tempat Marni sering menitipkan snacknya. Ia melihat Marni sedang berbincang dengan Bu RT, menjelaskan dengan sabar tentang kue-kue buatannya. Ini yang baru, Bu, rasa keju. Kalau laku, saya tambah lagi minggu depan, kata Marni dengan suara penuh semangat. Eko memberanikan diri mendekat, berpura-pura membeli sebotol air mineral. Marni, ya? Snacknya enak, kata anak-anak di balai desa, ujar Eko, mencoba membuka percakapan. Marni tersenyum kecil, sedikit malu. Terima kasih, Mas. Cuma kue sederhana kok, jawabnya singkat, lalu kembali sibuk mengatur dagangannya. Hari-hari berikutnya, Eko mencari alasan untuk berinteraksi dengan Marni. Ia membantu mengangkut air untuk kegiatan desa di dekat rumah Marni, sesekali mengobrol dengan Guntur dan Wigati yang ceria. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi desa, Eko melihat Marni berlari kecil menuju warung, menutupi keranjang snacknya dengan plastik agar tak basah. Tanpa pikir panjang, Eko menghampiri dengan payung. Marni, pakai ini, nanti masuk angin, katanya, menawarkan payungnya. Marni ragu sejenak, tapi akhirnya menerima dengan senyum tipis. Makasih, Mas. Eko, kan? Tanyanya, seolah ingin memastikan. Eko mengangguk, hatinya berdebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada ikatan tak terucapkan di antara mereka. Di akhir minggu KKN, Eko tak bisa menahan diri lagi. Di bawah pohon mangga besar di pinggir desa, saat Marni sedang istirahat sejenak, Eko mengungkapkan perasaannya. Marni, saya kagum sama kamu. Kamu kuat, tulus, dan saya suka sama kamu, katanya, suaranya gemetar. Marni menunduk, wajahnya memerah. Mas Eko, saya tersanjung. Tapi, saya harus pikirkan adik-adik saya dulu. Saya belum bisa mikir soal ini, jawabnya dengan nada lembut namun tegas. Eko tersenyum pahit, tapi di dalam hatinya, ia tahu ia tak akan menyerah. Sosok Marni, dengan segala kesederhanaan dan keteguhannya, telah mengisi ruang di hatinya yang selama ini kosong. Ia pulang ke kota dengan tekad, ia akan kembali untuk Marni, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Langit Sukoharjo berwarna jingga saat Eko Widiatmoko mengemudikan motornya kembali ke desa,
2 bulan setelah KKN-nya usai. Di jok belakang, ia membawa sekotak alat tulis dan beberapa buku cerita untuk Guntur dan Wigati, adik-adik Sri Sumarni. Pikirannya penuh dengan bayangan Marni, gadis berhijab biru tua yang selalu tersenyum meski hidupnya penuh perjuangan. Penolakan halus Marni tempo hari tak membuatnya mundur. Justru semakin menyalakan tekadnya untuk menunjukkan keseriusan. Kalau Marni memilih adik-adiknya, aku akan buktikan aku bisa jadi bagian dari hidup mereka juga, gumam Eko dalam hati, sambil memarkir motor di depan balai desa. Eko mulai sering muncul di desa, selalu dengan alasan yang masuk akal. Kadang ia membantu Pak Kadus menyusun laporan kegiatan desa, kadang mengajar anak-anak di kelas baca sore yang dulu ia rintis saat KKN. Tapi matanya selalu mencari-cari sosok Marni, yang kerap terlihat berjalan cepat dengan keranjang snacknya, berpindah dari warung ke warung. Suatu sore, Eko sengaja mampir ke warung Bu RT, tempat Marni biasa menitipkan dagangannya. Bu, kue Marni yang rasa keju ada nggak? Anak-anak di basecamp bilang enak. Tanyanya, berusaha terdengar santai. Bu RT tersenyum lebar. Wah, Mas Eko rajin kesini ya akhir-akhir ini. Marni baru antar tadi, nih, masih hangat, katanya sambil menyerahkan sebungkus kue. Eko mengangguk. Hatinya berbunga-bunga saat melihat Marni muncul dari kejauhan, membawa keranjang kosong dengan wajah lelah tapi tetap berseri. Malam itu, di balai desa, Eko bertemu Pak Kadus yang sedang merokok di beranda. Mas Eko, sepertinya sering kesini bukan cuma karena rindu desa, ya? Goda Pak Kadus dengan senyum penuh makna. Eko tertawa kecil, sedikit malu. Marni itu gadis baik. Mas, rajin, taat beribadah, tiap Jumat malam selalu ikut pengajian di masjid. Dia juga yang bikin adik-adiknya tetap sekolah meski dia sendiri cuma lulus SMP. Cerita Pak Kadus, asap rokoknya membumbung ke langit malam. Eko mendengarkan dengan saksama, setiap kata tentang Marni seperti menambah warna pada gambaran hatinya tentang gadis itu. Dia pantas dapat yang terbaik, tambah Pak Kadus, membuat Eko semakin yakin untuk memperjuangkan perasaannya. Eko mulai mencari cara untuk mendekati Marni tanpa membuatnya risih. Ia sering membawa Guntur dan Wigati bermain di lapangan desa, mengajak mereka bermain layang-layang atau menceritakan dongeng dari buku-buku yang ia bawa. Mas Eko, kapan bikin kue bareng Kak Marni? Dia bilang Mas Eko pasti bisa bikin kue enak. Canda Wigati suatu hari, membuat Eko tersenyum lebar. Hari berikutnya, ia benar-benar memberanikan diri membantu Marni di dapur sederhana rumahnya. Di antara aroma tepung dan gula, mereka mengobrol ringan. Marni, kamu kuat banget. Loh, aku salut, bisa urus adik-adikmu sambil jualan, kata Eko sambil mengaduk adonan. Marni hanya tersenyum tipis. Biasa aja, Mas. Kalau nggak begini, siapa lagi yang bantu Guntur sama Wigati? Jawaban itu sederhana, tapi penuh makna, membuat Eko semakin kagum. Bulan demi bulan berlalu, Eko tak pernah absen datang ke desa, meski harus menempuh perjalanan 2 jam dari kota. Ia membawa mainan kecil untuk Guntur, buku gambar untuk Wigati, atau sekadar membantu Marni mengantar snack ke warung yang lebih jauh dengan motornya. Suatu malam, saat lampu-lampu desa redup dan hanya suara jangkrik terdengar, Eko duduk bersama Marni di teras rumahnya setelah mengantar adik-adik Marni pulang dari pengajian. Marni, aku serius. Aku nggak cuma suka sama kamu, tapi aku ingin jadi bagian dari hidupmu, juga hidup Guntur dan Wigati, katanya, suaranya penuh keyakinan. Marni menunduk, tangannya memainkan ujung hijabnya. Mas Eko, aku takut. Hidupku nggak mudah, dan aku nggak mau mas susah karena aku, jawabnya lirih. Eko menggenggam tangan Marni dengan lembut, aku nggak takut susah, Marni. Aku cuma takut kehilangan kamu. Ketekunan Eko akhirnya berbuah manis. Setahun setelah perjuangan panjangnya, Marni mengangguk pelan saat Eko melamarnya di bawah pohon mangga besar yang menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Aku percaya sama Mas Eko, katanya sederhana, tapi mata mereka saling berbicara lebih banyak dari kata-kata. Pernikahan mereka digelar sederhana di masjid desa, dihadiri teman-teman KKN Eko dan Paman Bayu Atmojo, adik kandung ayah Eko, Rono Sujarwo, yang mewakili keluarga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rahasia yang Eko simpan. Pernikahan ini disembunyikan dari ibunya, Ibu Dewi Atmini, yang menguasai kekayaan keluarga dan punya rencana lain untuk masa depan Eko. Di malam pengantin, saat bintang-bintang bertaburan di langit Sukoharjo, Eko berjanji pada Marni, aku akan jaga kamu dan keluarga kita, apapun yang terjadi. Marni hanya tersenyum, tak tahu bahwa tantangan besar menanti mereka di depan. Langit di desa Sukoharjo tampak lebih kelabu dari biasanya, meski mentari masih bersinar di pagi itu. Eko Widiatmoko dan Sri Sumarni kini telah setahun menjalani hidup sebagai suami istri, tinggal di sebuah rumah sederhana di desa yang dulu menjadi tempat Eko menjalani KKN.
Di sudut ruang tamu yang kecil, Randy Widiatmoko, putra mereka yang baru berusia 2 tahun, tertawa riang sambil memainkan balok kayu yang dibelikan Eko dari kota. Marni, dengan hijab coklat kesayangannya, sibuk menyiapkan adonan snack di dapur, sementara Eko memeriksa daftar pesanan untuk membantu istrinya mengantar ke warung-warung. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kehangatan, setidaknya, hingga bayang-bayang rahasia keluarga Eko mulai mengusik. Paman Bayu Atmojo, adik kandung ayah Eko, Rono Sujarwo, adalah satu-satunya yang tahu tentang pernikahan mereka. Suatu malam, saat angin desa membawa aroma tanah basah, Bayu berkunjung ke rumah kecil itu. Di bawah lampu neon yang temaram, ia duduk bersama Eko dan Marni di tikar pandan. "Marni, Eko, kalian harus tahu sesuatu," ujar Bayu dengan nada serius, matanya menatap keduanya bergantian. "Ibu Dewi, ibumu, Eko, tidak akan menerima pernikahan ini. Seluruh kekayaan keluarga ada di tangannya, dan dia punya rencana lain untukmu." Bayu menjelaskan bahwa Ibu Dewi, dengan sifatnya yang keras dan ambisius, selalu menginginkan menantu dari keluarga yang setara, yang bisa memperkuat posisi bisnis keluarga. Marni mendengarkan dengan wajah tenang, meski hatinya bergetar. "Jadi, selama ini Mas Eko merahasiakan pernikahan kita demi ibu?" tanyanya lembut. Eko mengangguk, memegang tangan Marni erat. "Aku cuma ingin kita bahagia dulu di sini, Marni. Aku akan cari cara untuk bicara sama ibu." Namun, rencana Eko untuk berterus terang tertunda oleh kabar dari kota. Ibu Dewi, yang baru saja pulang dari pertemuan bisnis, memanggil Eko pulang. "Eko, sudah waktunya kamu menikah. Aku sudah pilihkan yang terbaik untukmu," katanya melalui telepon, suaranya penuh otoritas. Eko tiba di rumah megah keluarganya di kota, di mana ia bertemu Leni, putri Pak Wijaya, teman bisnis Ibu Dewi. Leni, dengan senyum manis dan pakaian modis, tampak sempurna di mata Ibu Dewi. Leni sudah seperti anak sendiri. "Dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan kita, tinggal di rumah kita. Dia cocok untukmu," ujar Ibu Dewi, tak memberi ruang untuk bantahan. Eko hanya diam, hatinya terbelah antara kewajiban sebagai anak dan cinta sejatinya kepada Marni. Yang tak diketahui Ibu Dewi, Leni menyimpan rahasia kelam. Ia dan keluarganya merencanakan untuk menguasai harta keluarga Eko dan menghancurkan usaha Ibu Dewi dari dalam. Tekanan semakin berat saat Ibu Dewi memaksa Eko untuk segera bertunangan dengan Leni. "Ini demi masa depan keluarga kita, Eko. Jangan kecewakan ibu," katanya dengan nada yang tak bisa ditolak. Eko pulang ke desa dengan wajah muram, hatinya kacau. Malam itu, di teras rumah kecil mereka, ia berkeluh kesah kepada Marni, dengan Paman Bayu yang sengaja datang untuk mendengarkan. "Aku nggak tahu harus apa, Marni. Ibu ngotot soal Leni, tapi aku cuma cinta sama kamu," katanya, suaranya parau. Marni menatap Randy yang tertidur di pangkuannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dengan hati yang penuh luka namun penuh keikhlasan, ia berkata, "Mas, kalau itu yang terbaik untuk ibu, nikahi saja Leni. Aku rela, asal Mas dan ibu bahagia." Air mata Marni hampir jatuh, tapi ia menahannya. Eko menolak keras, "Tidak, Marni, aku nggak akan ninggalin kamu dan Randy." Paman Bayu, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Eko, Marni, kita cari jalan tengah. Marni bisa ikut ke kota, menyamar sebagai pembantu di rumah Ibu Dewi. Dengan begitu, kalian tetap dekat, dan kita bisa awasi Leni dari dekat." Marni mengangguk pelan, meski hatinya terasa remuk. "Aku akan lakukan apa saja, asal Mas Eko nggak jauh," katanya lirih. Randy, untuk sementara, akan diasuh oleh pengasuh di desa, karena Guntur dan Wigati sibuk dengan sekolah dan pengajian di siang hari. Eko memandang Marni dengan campuran rasa sayang dan bersalah. "Maafkan aku, Marni. Ini cuma sementara," bisiknya, sambil memeluk istrinya erat. Di bawah langit Sukoharjo yang kelam, mereka bersiap menghadapi badai yang akan datang, dengan cinta sebagai satu-satunya pegangan. Rumah megah keluarga Ibu Dewi Atmini di kota berdiri dengan gagah, dikelilingi taman yang rapi dan pagar besi berukir. Di dalamnya, Sri Sumarni, yang kini menyamar sebagai pembantu, mengelap meja makan dengan kain lep, kepalanya tertunduk untuk menyembunyikan perasaan yang bergolak. Hijab sederhananya tetap rapi, tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah Eko Widiatmoko, yang duduk di ruang tamu bersama Ibu Dewi dan Leni. Randy, putra mereka yang berusia 2 tahun, ditinggal di desa Sukoharjo bersama pengasuh, sementara adik-adik Marni, Guntur dan Wigati, sibuk dengan sekolah dan pengajian. Marni tahu pengorbanan ini berat, tapi demi cinta dan keluarga Eko, ia rela menjalani peran pahit ini. Leni,
dengan gaun mahal dan senyum manis yang pura-pura, memperlakukan Marni dengan sewenang-wenang. "Marni, cepetan bersihkan lantai. Jangan lambat, tamu Ibu Dewi sebentar lagi datang," bentaknya suatu sore, sengaja mempermalukan Marni di depan Eko. Marni hanya mengangguk, menahan rasa sakit di dadanya, dan melanjutkan pekerjaan. Eko, yang menyaksikan dari kejauhan, mengepalkan tangan di bawah meja, amarahnya mendidih tapi tak bisa ia luapkan. Setiap malam, saat rumah sepi, ia menyelinap ke dapur tempat Marni tidur di kamar kecil bekas gudang. "Marni, aku nggak tahan lihat kamu diperlakukan begini," bisik Eko, suaranya penuh penyesalan. Marni menggenggam tangannya, tersenyum tipis. "Aku kuat, Mas. Asal kita masih bisa bareng, aku rela apa saja. Aku tahu cinta Mas cuma untuk aku." Sementara itu, usaha keluarga Ibu Dewi, yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan, mulai goyah. Leni, yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan keluarga, sengaja membuat kekacauan, dokumen hilang, pesanan klien tertunda, dan omset merosot drastis. Ibu Dewi, yang awalnya memuji kecakapan Leni, mulai curiga tapi tak punya bukti. Eko dan Paman Bayu Atmojo, yang sering berkunjung untuk memantau keadaan, menduga ada sesuatu yang tak beres. Tapi Leni selalu pandai menutupi jejaknya dengan sikap manis di depan Ibu Dewi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Marni sedang membersihkan ruang makan ketika mendengar suara Leni dari kamarnya. Pintu kamar setengah terbuka, dan Leni sedang berbicara lewat ponsel dengan nada penuh intrik. "Tinggal satu tahap lagi, Pak. Usaha Ibu Dewi bakal hancur, dan harta mereka jadi milik kita." Eko juga nggak akan curiga, dia cuma patuh sama ibunya, katanya, tertawa kecil. Marni, yang dianggap tak lebih dari pembantu biasa, tak dicurigai oleh Leni. Jantungan Marni berdegup kencang, tapi ia tetap tenang, berpura-pura menyapu lantai agar tak ketahuan. Setelah Leni menutup telepon, Marni buru-buru mencari Eko, yang sedang di teras belakang. "Mas, aku dengar Leni ngomong sama keluarganya. Mereka mau hancurin usaha ibu dan ambil semua harta keluarga," bisik Marni, matanya penuh kecemasan. Eko segera menghubungi Paman Bayu, yang malam itu kebetulan berada di kota. Di dapur kecil, di bawah lampu temaram, mereka bertiga merancang langkah. "Kita butuh bukti kuat, Marni. Kalau cuma omongan, ibu nggak akan percaya," ujar Bayu, alisnya berkerut. Marni mengangguk. "Aku akan awasi Leni lebih dekat. Dia nggak curiga sama aku, soalnya cuma anggap aku pembantu." Eko memandang Marni dengan campuran kagum dan iba. "Marni, kamu nggak seharusnya lakukan ini semua. Ini salahku," katanya, suaranya bergetar. Tapi Marni menggeleng, tangannya meremas lengan Eko dengan lembut. "Mas, aku lakukan ini karena aku sayang sama kamu dan keluarga kita. Kalau usaha ibu hancur, kita semua juga yang rugi." Keesokan harinya, Marni bekerja lebih cermat. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Leni, mencatat kejanggalan kecil, seperti saat Leni diam-diam membuang dokumen penting atau mengalihkan dana perusahaan ke rekening tak jelas. Meski diperlakukan kasar, Leni pernah menyiramkan kopi di lantai dan memerintahkan Marni membersihkannya sambil tertawa. Marni tetap tabah. Ia tahu, di balik semua penghinaan, ia sedang melindungi keluarga yang dicintainya. Di malam-malam sunyi, saat Eko menyelinap untuk menemaninya, Marni selalu berkata, "Sabar, Mas. Kita pasti lalui ini bersama." Di bawah tekanan dan pengorbanan, cinta mereka justru semakin kuat, seperti pohon mangga di desa yang tetap kokoh meski diterpa badai. Hujan telah reda di kota, menyisakan genangan kecil di halaman rumah megah Ibu Dewi Atmini. Di dalam, suasana tegang menyelimuti ruang keluarga. Sri Sumarni, yang masih menyamar sebagai pembantu, berdiri di sudut ruangan, tangannya memegang kain lap dengan erat untuk menyembunyikan gemetar. Eko Widiatmoko duduk di samping Paman Bayu Atmojo, matanya penuh tekad saat mereka bersiap menghadapi momen kritis. Bukti-bukti pengkhianatan Leni, yang dikumpulkan Marni dengan penuh risiko, kini ada di tangan mereka. Tangkapan layar pesan Leni dengan keluarganya, salinan dokumen yang sengaja disembunyikan, dan catatan transaksi mencurigakan yang ditemukan Marni di meja kerja Leni saat membersihkan ruangan. Malam sebelumnya, Marni, Eko, dan Bayu telah merancang rencana dengan hati-hati. "Kita harus buka semua di depan ibu malam ini, Eko. Kalau enggak, Leni dan keluarganya akan selesaikan rencana mereka," tegas Bayu di dapur kecil, tempat mereka biasa berbisik agar tak ketahuan. Marni, dengan suara pelan namun penuh keyakinan, menambahkan, "Aku yakin ibu akan dengar, Mas." Dia keras, tapi dia sayang keluarganya. Eko memandang istrinya, hatinya perih melihat pengorbanan Marni,
tapi juga dipenuhi rasa bangga atas keberanian dan keteguhannya. Saat malam tiba, Ibu Dewi duduk di sofa dengan wajah penuh tanya. Leni, yang tak menyadari badai yang akan datang, tersenyum manis di sampingnya, berpura-pura membantu menyusun laporan keuangan perusahaan. Eko memulai dengan hati-hati, "Ibu, ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Ini soal Leni dan keluarganya." Ibu Dewi mengerutkan kening, tapi sebelum ia bisa memotong, Bayu menyerahkan tumpukan bukti. "Leni dan keluarganya berencana menghancurkan usaha kita, Bu. Ini bukti pesan mereka, transaksi gelap, dan dokumen yang sengaja disembunyikan," jelas Bayu dengan nada tegas. Marni, dari sudut ruangan, menunduk, berdoa dalam hati agar kebenaran diterima. Ibu Dewi membaca bukti-bukti itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memucat saat mendengar rekaman percakapan Leni yang diambil Marni secara diam-diam, di mana Leni berkata, "Tinggal satu tahap lagi, usaha Ibu Dewi selesai." Leni, yang mulai panik, mencoba membela diri, "Ibu, ini fitnah. Saya setia sama keluarga ini." Tapi Ibu Dewi mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Cukup, Leni. Keluar dari rumah ini sekarang juga," katanya dengan suara dingin. Leni, dengan wajah pucat, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia dan keluarganya diusir malam itu juga, meninggalkan rumah dalam keheningan yang mencekam. Setelah Leni pergi, Ibu Dewi menatap Eko dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau Leni berbahaya?" tanyanya, suaranya penuh penyesalan. Eko menarik napas dalam, lalu memandang Marni. "Ibu, ada satu lagi yang harus Ibu tahu. Marni bukan cuma pembantu. Dia istriku, dan kami punya anak, Randy, yang sekarang ada di desa." Ruangan terdiam. Ibu Dewi menatap Marni, yang perlahan melangkah maju, melepas kain lap dari tangannya. Paman Bayu mengambil alih, menjelaskan dengan sabar, "Marni adalah gadis baik dari Sukoharjo, Bu. Eko menikahinya setahun lalu, tapi merahasiakannya karena tahu ibu punya rencana lain. Marni rela menyamar jadi pembantu demi dekat dengan Eko dan melindungi keluarga ini. Dialah yang menemukan bukti pengkhianatan Leni." Ibu Dewi, yang awalnya terpikat pada Leni karena sikap manisnya, kini menatap Marni dengan pandangan berbeda. Air matanya jatuh saat ia berjalan mendekati Marni dan memeluknya erat. "Maafkan Ibu, Marni. Ibu salah menilai kamu. Kamu jauh lebih baik dari yang Ibu bayangkan," katanya, suaranya parau. Marni, yang tak pernah menyangka akan diterima begitu hangat, hanya bisa mengangguk. Air matanya ikut tumpah. "Terima kasih, Ibu," bisiknya. Beberapa hari kemudian, Eko dan Marni kembali ke Sukoharjo untuk menjemput Randy. Guntur dan Wigati, yang sudah mendengar kabar baik, menyambut mereka dengan tawa dan pelukan. Rumah megah Ibu Dewi kini menjadi rumah bagi keluarga kecil itu. Rono Sujarwo, ayah Eko, dan Rini Hapsari, adik Eko, juga hadir, menyambut Marni sebagai bagian dari keluarga. Usaha Ibu Dewi perlahan pulih, berkat kerja keras Eko dan keuletan Marni yang kini membantu mengelola administrasi perusahaan. Di malam yang cerah, di bawah langit penuh bintang, Eko, Marni, dan Randy duduk bersama di taman rumah, ditemani tawa keluarga. "Kamu adalah harta terbaikku, Marni," bisik Eko, menggenggam tangan istrinya. Marni tersenyum, hatinya penuh kebahagiaan. Cinta, pengorbanan, dan kebenaran telah membawa mereka pada kehidupan yang utuh, seperti pohon mangga di desa yang tetap hijau meski badai telah berlalu.